Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani dari kelas 12 TKJ. Di video kali ini saya mau ngasih tutorial cara gimana kalian nyeting mikrotik seperti pada soal berikut ini. Ini adalah soal ujian UKK paket 2, uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2022-2023 yang akan diujikan. Nah, di sini ada peralatan yang kita butuhkan, yaitu PC sebagai klien ya. Terus kalian juga butuh laptop sebagai klien juga, smartphone sebagai klien, crimping tools untuk kabel RJ45. Lalu kita juga butuh kabel tester untuk kabel RJ45-nya, dan komponen yang kita butuhkan yaitu WiFi router board 1 buah ya. Di sini ada juga router board yang akan digunakan sebagai switch. Untuk bahannya ada kabel UTP yang nanti bakalan kita rakit dulu. Terus ada konektor RJ45 dan koneksi internet. Nah, di sini ada soalnya. Kita harus mengkonfigurasi router board dengan ketentuan konfigurasi VLAN pada Ether 2, VLAN 1 dan VLAN 2 ya. VLAN 1 ID-nya 10, VLAN 2 ID-nya 20. Oke, sebelum itu kita harus mengatur susunan mikrotiknya dulu. Ini mikrotik pertama. Di sini ada colokan untuk powernya. Kita colokin aja di sini. Colokin, pastikan colokannya posisinya nggak salah ya. Sebelumnya kita akan melakukan setting mikrotik secara manual. Di sini kalian perlu nyiapin ini colokan untuk HP yang biasanya untuk ngeluarin SIM di HP gitu loh. Nah, oke, kita bakalan colok di lubang kecil di sini. Ini ada lubangnya yang disediakan. Lalu kita tancapkan colokannya itu ke sumber listrik gitu. Kita tunggu lampunya sampai berkedip, lalu kedipannya itu mati sendiri. Jadi tunggu kedip beberapa detik, baru setelah berhenti berkedip kita lepas. Nah, itu adalah cara mereset mikrotik secara manual. Nah, selanjutnya kita masukkan, ini kabel biru adalah kabel dari ISP atau sumber internet yang akan kita masukin ke port 1. Wajib di port 1 karena dia sumber internet ya. Seperti ini. Biasanya bakalan terdengar bunyi klik kayak gitu. Enggak hanya itu, kita juga bakalan butuh kabel tambahan untuk menghubungkan laptop dan mikrotiknya. Di sini saya menggunakan kabel yang sudah jadi, ini buatan pabrik supaya lebih mudah aja gitu. Kita bakalan masukin ke port 3. Kita nyetingnya di port 3 ya, teman-teman. Oke, dimasukin aja pelan-pelan. Jangan buru-buru, dan ujung kabel lainnya kita sambungin ke laptop. Oke, ini sudah tercolok dengan sempurna. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Winbox ya. Di sini ada banyak nama mikrotik. Kalian jangan sampai salah masuk mikrotik kalau misalkan ngerjainnya bareng teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian keliru, kalian bisa ketikin aja MAC address dari mikrotik yang akan kalian setting itu. Dan di sini saya akan mulai ketikin MAC address-nya ya. Ketik pelan-pelan aja, jangan sampai salah. Setelah diketikkan, kita connect dan dia akan otomatis masuk ke desktop seperti ini. Jangan lupa juga untuk melakukan reset configuration secara otomatis di dalamnya sini supaya nanti sistem yang sebelumnya udah disetting dalam mikrotik itu bakalan hilang. Setelah itu akan keluar otomatis dan kita bisa konekkan lagi. Selanjutnya kita masuk ke IP identity dan kasih identity mikrotiknya sesuai sama soal itu ya. Kita lihat nih. Di sini kita kasih nama WiFi router board sesuai sama soal. Balik lagi ke Winbox dan diketikkan aja. Di sini diketik WiFi router board, WiFi router gitu. Oke, kita akan melakukan langkah yang pertama sesuai dengan gambar kerja yang di sini. Yang di atas itu mikrotik pertama dijadikan WiFi router dan mikrotik kedua nanti akan dijadikan sebagai switch. Kita masuk ke soal, kita akan menyeting VLAN 1 dan VLAN 2. Oke. Langkah pertama kita masuk ke interface, Ether 1-nya diklik 2 kali. Ether 1 ditambahin kata internet. Oke. Lalu VLAN 1 ini diklik dan diaktifkan dengan tanda centang. Klik 2 kali. Pada menu general, VLAN 1-nya dikasih tambahan nama wireless, apply lalu oke.
Nah, kita kan akan menambahkan dua VLAN ID yaitu 10 dan 20 dengan nama siswa dan guru. Klik tanda plus VLAN, lalu VLAN 1 ini kita kasih nama siswa, VLAN ID-nya 10 pada Ether 2. Sesuai pada soal yaitu Ether 2, tambah lagi. Yang ini kita buat VLAN guru dengan VLAN ID-nya 20 dan Ethernya tetap pada Ether 2. Apply lalu oke. Kita kembali ke soal, kita lihat. Nah, yang ini sudah selesai dikerjakan ya teman-teman. Lalu kita akan mengerjakan soal yang B. Melakukan konfigurasi pada Ether 1. Caranya kita masuk lagi ke Winbox. Kita klik IP, lalu DHCP client. Klik tanda plus, lalu di sini style Ether 1 internet. Apply dan kita tunggu tanda searching ini menjadi bound, lalu oke. Untuk mengecek hasilnya apakah sudah berhasil atau belum, kita klik new terminal, lalu ping 8.8.8. Jika hasilnya TTL, itu artinya sudah ada aliran internet dan kalian bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Perintah selanjutnya yaitu kalian akan mengatur IP VLAN 1, IP VLAN 2, dan juga IP WLAN. Oke, di sini IP WLAN-nya. Kita lihat lagi, ini soalnya. Setiap IP VLAN 1, VLAN 2, dan WLAN itu berbeda, jadi jangan sampai keliru. Lanjut, kita kembali ke Mikrotik dan masuk ke IP. Pilih menu addresses dan klik tanda plus. Nah, untuk addressnya kita tambahkan di sini sesuai pada soal, yaitu kalau siswa yang 192.6840.1/24, kalau guru yang .60. Kalau yang wireless ya, untuk WLAN itu .20.1/24. Bedanya cuma angka 40, 60 sama 20 itu. Nah, yang IP ini sudah, sekarang kita akan mengatur DHCP pool-nya ya. Kembali ke Winbox, masuk ke DHCP server dan klik DHCP setup. Kita akan mengatur siswa, guru, dan WLAN. Di sini ada range untuk IP address yang akan kita masukin. Di sini range-nya antara 10 sampai 50. Jadi nanti setiap laptop yang akan terhubung atau PC yang terhubung itu bakalan mendapat IP dengan ujung 10 sampai 50 kayak gitu. Langkahnya sama, kalian perhatiin aja sama seperti video. Merah bukan berarti salah, itu cuma belum terhubung sama perangkat aja ya teman-teman. Jadi tetap kalian bisa lanjutin ke langkah berikutnya. Nah, pengerjaan DHCP pool-nya sudah berhasil, sudah selesai. Kita lihat lagi soalnya untuk lihat langkah selanjutnya kita harus ngerjain apa. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, di sini kita akan mengatur SSID dan passwordnya secara bersamaan. SSID-nya UKK underscore nomor absen dan passwordnya 123456778. Ini sudah ditentukan, jadi kita kembali ke Winbox. Masuk ke wireless, pada menu wireless WiFi interface ini klik 2 kali, lalu kita atur di sini AP bridge, untuk bandnya BGN, channel width-nya CE, dan SSID-nya jangan lupa UKK underscore nomor absen. Untuk mengetahui siapa yang bikin, nanti kita bisa nambahin nama kita. Kayak saya ini contohnya Yani. Kita tambahin, lalu klik OK ya. Sesuai sama nomor absen ini dong. Ini contoh aja ya teman-teman. Apply lalu OK. Lalu kita akan mengatur password di security profile. Klik tanda plus. Name profilnya kalian bisa tambahin apa aja. Sini saya buat TKJ dan jangan lupa itu di dummy case-nya. WPA PSK2-nya jangan lupa dicentang, lalu masukkan passwordnya 1-8 sesuai sama soal. Lalu klik apply dan OK. Kembali ke WiFi interface lagi, klik 2 kali, lalu di sini kalian ganti security mode-nya menjadi TKJ. Dan OK. Nah, itu cara mengatur SSID dan password ya. Jadi nanti nama wifi kalian itu bakalan muncul UKK underscore 01 Yani kayak gitu. Selanjutnya kita akan mengubah alamat login untuk hotspotnya menjadi portal smk.sch.id. Masuk lagi ke Winbox, pilih IP lalu hotspot. Nah, di sini kita akan klik pada menu server ya paling awal, lalu hotspot setup. Pada menu ini tetap WLAN 1 wireless, next. Pada DNS name kita klik
ketikkan portal smk.sch.id, next, dan pada menu admin masukkan passwordnya 12345, next lagi. Oke, ini sudah berhasil. Lalu kita masuk ke server profile, klik 2 kali dan cookie-nya di unchecklist supaya nanti adminnya dapat keluar otomatis ya. Nah, itu alamat loginnya sudah berhasil. Lalu kita akan membuat 5 user. Nah, di sini usernya saya buat sesuai soal aja. Nanti ditambahin admin mungkin 1. Kita klik user profile, tambah plus, namanya user misalnya capsec, address poolnya itu 2 ya, supaya nanti pakai address pool 2 itu karena dia sumber internet. Ini ratingnya itu kecepatannya itu loh, kecepatannya nanti 5M tuh 5 mega kayak gitu. Terus kita buat lagi guru, address poolnya tetap 2, ini kita buat 3 aja, terus parent queue jangan lupa non ya. Kenapa kita beda-beda? Kenapa nggak ngikutin yang di soal? Karena nanti biar pas dites itu cepet gitu, langsung terhubung internetnya. Jadi dibuat M pakai mega. Nah, di sini masuk ke user, all adminnya kita buat. Oh, saya lupa di sini belum nambahin user profile admin. Yang default aja kita ganti menjadi admin. Dan DHCP pool 2, lalu rate-nya 5. Biar langsung legit gitu jalan. Kita kembali lagi ke user, adminnya diklik 2 kali. Ini servernya hotspot 1 dan profilnya juga admin. Supaya nanti kecepatannya sesuai sama yang udah diatur di user profile. Kalian buat lagi seperti sebelumnya. Passwordnya di sini sudah diatur seperti dalam soal ya. Kita ikutin langkahnya. Servernya hotspot 1, name-nya guru, dan passwordnya itu 456, profilnya guru juga. Begitu juga dengan siswa, klik tanda plus, server hotspot 1, name-nya siswa, passwordnya 789, profilnya jangan lupa siswa juga. Apply lalu oke. Nah, semua user sudah dibuat, lalu kita klik lagi soalnya. Selanjutnya kita akan mengubah tampilan halaman loginnya ya, seperti ini. Kita close dulu, klik menu files, lalu pilih hotspot login HTML seperti ini. Kita minimize dulu ya, minimize dulu, dan kita tarik dia keluar, di drag kayak gitu. Nah, kita klik 2 kali. Nah, di sini ini masih kosong kan ya, nggak ada tulisan apa-apa kayak selamat datang di hotspot SMK bla bla kayak gitu. Terus kita copy dulu, please log on-nya, Ctrl C aja. Lalu kita kecilin, kita edit pakai notepad atau bisa aplikasi lain terserah. Ctrl F dan paste please log on-nya, lalu cari biar gampang gitu, nggak usah scroll lagi. Nah, di sini udah ketemu tulisannya. Kita akan mengkopinya dari style. Dari tulisan style ini kita copy ke depan sampai tutup kurung yang siku itu. Kita copy, lalu kita paste ke sebelahnya. Oke, di paste kayak gini, Ctrl V aja. Nah, di stylenya di depannya jangan lupa kita tambahin buka kurung yang nyiku, lalu huruf A dan spasi. Untuk color, ini ada tanda pagar, kita kasih colornya itu, saya mau naruhnya warna hitam, jadi 000 sampai 6 kali. Untuk ukurannya itu 25. Sebenarnya ini terserah ukurannya mau berapa, tapi saya maunya 25. Lalu tulisan please log on itu kita hapus dan kita tuliskan selamat datang di hotspot SMK 01 Rengat Barat gitu, kayak gitulah kurang lebih, atau sesuai nama sekolah kalian kayak gini. Setelah di ujung jangan lupa klik tanda buka kurung yang nyiku, A/ terus tutup kurung lagi. Ini pastikan habis itu langsung buka kurung dan BR ya. Jangan lupa untuk di save supaya nanti nggak berubah tampilannya. Dan kita refresh di halaman ini. Dan tada, udah berhasil ya teman-teman. Nanti kalian bakalan login di hotspot tuh kayak gini tampilannya. Setelah berhasil, kita akan menghapus file di dalam Winbox-nya. Dan halaman loginnya kita taruh lagi tepat di atas tulisan logout HTML itu. Yang di luar kalau udah kepake dihapus aja. Oke, kita perbesar lagi dan close. Kita sudah berhasil mengubah alamat loginnya jadi ada tulisan selamat datang gitu. Nah, kita lihat lagi soalnya.
ini kita akan lanjut ke mikrotik kedua ya seharusnya, tapi kita akan menambah langkah pelengkapnya nih. Ada langkah yang ketinggalan, kita kembali lagi ke Winbox, masuk ke IP, lalu firewall. Pada menu NAT kalian klik tanda plus, lalu pada menu generalnya kalian change screen net itu, terus out interface-nya Ether 1 internet ya, Ether 1 salah. Terus pada menu actionnya jangan lupa klik masquerade, apply, lalu OK. Selanjutnya kita akan menambahkan alamat IP untuk admin router. Kita masuk ke IP lalu route list. DAS-nya yang ini kita hapus dengan mengkliknya lalu tanda kurang yang merah. Lalu klik tanda plus. Pada menu gateway kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Jangan lupa apply lalu OK. Itu untuk admin. Lalu kita akan menyeting mikrotik kedua. Yang ini mikrotik kedua saya gunakan dengan 5 port ya. Dia hampir sama, cuman beda jumlah portnya aja. Mau kalian pakai yang port 4 juga nggak masalah. Dan di sini colokannya bulat, nggak pipih lagi kayak yang tadi. Tapi cara mereset manualnya juga sama aja gitu, pakai colokan HP. Kalian colokin dulu, lalu colokan powernya itu colokin ke sumber listrik gitu loh teman-teman. Maaf kalau belibet ya. Oke, kalian posisiin tangannya supaya lebih nyaman. Kita tusuk dulu lubangnya pakai colokan HP itu, lalu yang ini tuh kayak gitu. Kita tunggu lagi lampunya sampai berkedip. Sini saya hitung ada 12 kali kedip gitu. Habis itu dia berhenti, lalu kita lepas. Itu tandanya reset manualnya berhasil. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil nih. Ini kan dari laptop nih, kabel yang di sini nih yang ada di port 3 mikrotik 1 itu kita pindahin ke port 4 mikrotik 2 sini. Sebenarnya bebas mau nyeting di port 5 atau port 4, tapi saya milih port 4. Dan kita butuh kabel tambahan juga untuk menghubungkan mikrotik 1 dan mikrotik 2. Caranya kita masukkan ke port 1 di mikrotik 2 dan masukkan ke port 2 di mikrotik 1. Semoga kalian paham dengan melihat video ini. Oke, kita masukin aja ya. Oke, sudah terhubung. Saatnya kita menyeting. Kembali ke laptop. Kita masuk ke Winbox dan kalian akan melihat di sini ada 2 mikrotik, yaitu mikrotik yang pertama WiFi router dan mikrotik yang kedua. Namanya mikrotik doang di sini. Kita klik yang mikrotik lalu klik connect ya, teman-teman. Kita akan masuk lagi ke sini. Jangan lupa untuk reset configuration lagi supaya settingan sebelumnya itu nggak tersisa gitu. Seperti biasa dia akan keluar secara otomatis lalu connectin lagi. Dan kita akan memulai langkah menyeting mikrotik 2 dengan cara masukkan identitinya. Masuk ke sistem identity, jangan lupa ini kita kasih nama switch ya. Sesuai sama yang di soal itu namanya switch. Oke. Kita apply lalu oke. Berikutnya kita akan masuk ke menu bridge. Oke, kita klik di sini bridge. Pada menu bridge yang di awal kita klik tanda plus. Lalu bridge-nya ini dikasih tambahan nama kalian. Di sini saya tambahin nama Yani, apply lalu oke. Selanjutnya kita akan pergi ke menu port. Kita akan menambahkan port 1, 2, 3 dan 4. Di sini port 1, oke, itunya doang yang diubah ya interface-nya. Lalu kita tambahin lagi port 2, Ether 2 maksudnya, ya Allah. Ether 3 sampai Ether 4. Oke. Dia akan keluar lagi tapi nanti masuk lagi gitu. Jadi kalian gak usah panik. Designated port itu artinya port yang dicolokin kabel. Kalau yang disable port itu nggak ada kabelnya, kayak gitu. Jadi nggak usah heran kenapa itu tandanya beda-beda. Lalu kita keluar dan ke menu switch. Pada menu switch VLAN kita klik tanda plus. Switchnya tetap switch 1 dengan VLAN ID 10. Ini maksudnya kita VLAN itu ya, VLAN yang siswa yang pertama.
Ini Ether 2 tambahin lalu Ether 3. Jadi Ethernya untuk VLAN ID 10 di port 1, 2, dan 3. Apply lalu oke. Kita tambahin lagi. Lalu di sini VLAN ID 20 untuk VLAN guru dari Ether 1 ke Ether 4. Jadi nanti Ether 4 akan membawa informasi dari VLAN guru, dan Ether 2 dan 3 itu akan membawa informasi dari VLAN siswa. Masuk ke menu port, Ether 1 klik 2 kali, VLAN mode-nya ganti secure, dan VLAN header-nya ganti add fmissing karena ini sumber internet. Apply lalu oke. Di Ether 2 klik lagi, ini tetap secure untuk semua Ether ya. Lalu di sini kita klik always strip untuk VLAN ID 10 karena ini membawa informasi dari VLAN siswa ya. Sama dengan Ether 2, Ether 3 juga kayak gitu. Bedanya di Ether 4 ini always strip, secure always strip, lalu VLAN ID-nya 20 karena dia membawa informasi dari VLAN guru. Nah, ini udah selesai, dia biasanya akan otomatis keluar sendiri. Kenapa? Karena kalian sudah selesai setting mikrotiknya, teman-teman. Dia akan otomatis keluar dan kalian bisa simak ini langkah-langkahnya. Kita scroll ke atas coba. Di sini kalian setelah melakukan semua langkah, yaitu port 1 terhubung ke wifi router, tadi udah bener ya, port 2 dan 3 itu terhubung ke VLAN 1, port 4 ini VLAN 2, dan modenya itu secure dengan logika always strip. Bener ya? Oke, kalian sudah menyelesaikan seluruh langkah di sini. Tapi langkah terakhir yang kalian butuhkan yaitu melakukan tes pada PC untuk jaringan kabelnya itu tadi. Itu. Jadi kalian akan ngetes PC yang lain itu dapatnya IP berapa sih, kayak gitu ya. Kita klik pada icon computer. Oke, Ethernet, change adapter option, dan kalian klik. Nah, di sini kita lihat unvalid network gitu kan. Kita cabut dan kita colokin ke port 3. Tunggu identifying ini mendapat network berapa gitu. Nah, di sini dapat network 5 itu ya. Kita klik details. Nah, di sini dapat IP 40.50. Sesuai ya sama di soal. Ini port 3. Oke, klik close. Kita akan ngecek lagi di port 2. Kita cabut, colokin lagi. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan muncul. Nah, network 5, kita klik lagi status dan details. Nah, ini sama ya, 40 sama 50 ujungnya. Ini kenapa ujungnya 50? Kenapa tidak 29? Ya karena kita ngetesnya cuma pakai satu PC. Coba kalau misalkan kita ngetes pakai beberapa PC sekaligus, mungkin IP ujungnya itu bakalan beda-beda. Nah, ini kita tes lagi di port 4. Kita akan melihat apakah dia mendapatkan IP 60 atau tidak. Dan ternyata berhasil. Yeay, dapatnya IP 60 ya, teman-teman. Kita klik close. Nah, untuk ngetes apakah ini sudah terhubung internet, bisa nggak sih internetan gitu. Kita akan coba buka YouTube. Kenapa ngetesnya pakai YouTube? Karena biasanya butuh koneksi jaringan yang legit gitu. Nah, di sini udah berhasil, bisa buka YouTube. Kita scroll coba ya. Oke, berhasil ya, ada internetnya. Coba kita akan memutar satu lagu. Oke, di sini lagunya udah jalan. Berarti benar-benar sudah ada sumber internet ya dari kabelnya. Oke, kita akan speed test. Coba, kenceng banget ya teman-teman. Karena ini pakai kabel, jadi dia biasanya emang kencang. Oke, kita sekarang akan menguji wifi-nya. Kita akan putuskan koneksinya dari network, dari kabelnya ini. Kita putusin dulu, klik disable. Lalu wifi-nya kita akan hubungkan ke UKK_01 Yani tadi. Nah, di sini kita connect. Nah, di sini masukin password 1 sampai 8 yang udah kita buat tadi, lalu next, dan dia akan masuk ke alamat login di selamat datang di hotspot SMK 1 Rengat Barat. Kita masukin admin. Lalu passwordnya 1 sampai 5. Dan di sini sudah berhasil, kita sudah berhasil masuk. Oke, kita coba lagi buka YouTube. Di refresh dan boom. Wow, ternyata wifi-nya yang kita setting berhasil. Di sini udah bisa lagi buka YouTube. Kita
kita scroll. Oke, ini bisa ya teman-teman. Coba kita speed test. Kita admin tadi buatnya 5 mega ya. Oke, di sini kita lihat. Nah, dia nggak akan melebihi 5 mega kecepatannya karena itu batasnya. Untuk download kita akan dapat kecepatan stabilnya itu 4,83 mega dan unggahnya 3. Oke, kita lihat dulu. Tunggu stabil 4,22. Oke. Jadi wifi-nya berhasil. Nah, segitu aja tutorial dari saya. Semoga membantu kalian semua. Dan sampai jumpa lagi.